Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Excel, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat buku kas harian secara otomatis di Microsoft Excel. Dan langkah ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang sedang bekerja di koperasi, sebagai bendahara sekolah, sebagai pegawai bank, ataupun yang lainnya. Sehingga dengan memahami langkah ini, maka teman-teman yang bergelut dengan uang masuk, uang keluar, atau debit kredit bisa diberikan kemudahan. Tapi sebelum lanjut, saya ingin beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu tabelnya. Ini hanya sekedar contoh saja teman-teman ya. Oke, di sini kita buat misal tanggal, uraian, debit ya, kredit, saldo. Di sini kita geser sedikit, uraiannya kita buat lebih lebar seperti ini teman-teman ya. Terus debitnya, oke. Nah, sekarang kita buat tabelnya seperti ini. Oke, biar enak kita hilangkan grid line-nya. Oke. Nah, di sini kita atur dulu teman-teman ya. Kita tengahkan seperti ini, kita bold. Di sini masalah uangnya kita buat seperti ini, pakai accounting ya. Oke. Nah, di sini kita buat oke. Nah, selanjutnya misal di sini uraiannya adalah saldo tahun kemarin ya. Kita anggap saldo tahun kemarin itu 3 juta. Oke. Oke, kita anggap saldo tahun kemarin itu 3 juta, teman-teman ya. Nah, di sini karena dia debit, uang yang kita pegang berarti dia sama dengan saldo ya, teman-teman. Oke. Ingat, debit itu adalah sama dengan uang masuk. Kalau kredit itu adalah sama dengan uang keluar. Debit uang masuk, kredit uang keluar. Atau debit itu sama dengan uang yang kita pegang, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini misal di tanggal, sebagai contoh ya, tanggal 2 bulan 2 2020. Tanggal 2 bulan 2 2020 ya. Ini hanya sekedar contoh. Ini kita pakai misal di sini pembelian printernya itu sebanyak 2 juta. Oke, ini printer Epson misal ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita buat dia otomatis di sini? Ketika ada uang keluar, maka tentunya uang saldo ini akan berkurang. Oke, langkahnya adalah kita pakai yang standar saja teman-teman ya. Sama dengan ini ya, saldo ditambah dengan debit ya. Siapa tahu nanti ada uang masuk teman-teman ya. Dikurangi dengan kredit. Ini ya, saldo ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Kita enter. Nah, karena uang yang kita punya atau saldo yang kita punya itu 3 juta dan dikeluarkan sebanyak 2 juta, maka tersisa saldo kita adalah 1 juta. Saya ulang, debit itu sama dengan saldo ya, atau debit itu sama dengan uang masuk, sedangkan kredit itu sama dengan uang yang kita keluarkan atau uang yang kita pakai untuk membayar atau membeli. Oke, nah setelah jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mengotomatiskan dengan saldo ini sampai bawah ya. Ketika ada debit masuk atau kredit ada tertulis di sini, maka di sini akan terisi teman-teman ya. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana kita mengotomatiskannya? Caranya tinggal tandai yang ini kemudian kita geret ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya yang ini hilang? Artinya ketika ini kosong, maka ini juga kosong. Ketika ini terisi atau ini terisi, maka di sini juga akan terisi. Nah, di sini kita akan tambahkan rumusnya teman-teman ya. Tekan F2. Nah, di sini di depan D5 ini kita akan tambahkan rumusnya dengan menggunakan rumus if n teman-teman ya. Sama dengan if n ya, seperti ini. N ya. Kita pakai rumus if n teman-teman ya. Nah, selanjutnya jika debit kosong maka dikosongkan, dan jika kredit kosong maka dikosongkan juga ya. Dan lainnya adalah adanya penjumlahan antara saldo akhir ditambah dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Caranya bagaimana? Tinggal kita tambah di sini teman-teman ya. H6 yang ini ya teman-teman, klik
ya ini ya. Jika debit kosong ya, yang H6 ini debit ya, sama dengan kosong, seperti itu teman-teman ya. Dan jika kredit yang ini ya, di berapa ini? 6 ya. Jika 6 atau kredit kosong atau sama dengan kosong seperti ini, maka dikosongkan juga teman-teman ya. Saya ulang, jika debit sama dengan kosong dan kredit sama juga dengan kosong, maka kita kosongkan di sini. Seperti itu ya. Oke, berarti kita kosongkan seperti ini. Dan selanjutnya kita enter. Nah, kenapa ini muncul? Karena di sini belum ada tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal klik yes. Nah, selanjutnya tinggal kita geret ke bawah. Nah, maka dia akan kosong teman-teman ya. Nah, seperti itu. Saya ulang, jika H6 ini atau debit ini kosong dan kredit ini kosong, maka kita kosongkan. Selain itu adalah penambahan dari saldo ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Hasilnya seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke. Nah, oke lanjut. Misal di sini ada pembelian kursi tanggal 5 misal ya. Oke. Pembelian kursi tanggal 5 berarti masuk di uang kredit. Kita pakai 500.000. 1000 berarti tersisa saldo 500.000. Saldo yang kita punya 3 juta, ya kita pakai sudah 2,5. Berarti tinggal 500.000. Nah, ternyata di sini ada penambahan modal misal ya. Tanggal 6 misal ya. Tanggal 6 2020 ada penambahan modal. Ini berarti dia masuk di kredit. Oke, 2 juta ya. Berarti dia masuk di debit. Oke, 2 juta. Berarti saldonya akan bertambah menjadi 2.500.000. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pakai misal tanggal 7 pembelian apa misal pembelian ATK ya. Oke, pembelian ATK berarti masuk di kredit 500.000. Oke, berarti dikurangi 500.000 menjadi 2 juta saldonya. Terus misal tanggal 10 misal ya. Ini kita pakai pembelian token listrik ya. Pembelian token listrik berarti masuk ke kredit karena uang keluar teman-teman ya. Ini kita pakai contoh 100.000 ya. 100.000. Terus di sini tanggal 15 misal ya. Ini kita pakai lagi pembayaran air ya. Pembayaran air berarti masuk di uang kredit. Ini kita pakai 50.000 misal untuk bayar air ya. Berarti 1.850.000. Oke, sudah pas ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengecek debit dan kredit atau saldo ini pas? Caranya adalah, nah di sini kita pakai sum misal ya. Kita tambah yang ini ya, semuanya. Oke, berarti uang masuk itu sebanyak 5 juta teman-teman ya. Oke, uang masuk itu sama dengan 5 juta. Sekarang kita coba uang keluar, kita cek uang keluar, berarti kita tambahkan semua. Oke. Berarti uang yang keluar itu adalah 3.150.000. Sekarang kita cek ya. Uang masuk atau debit dikurangi dengan uang kredit. Kita enter. Berarti saldonya adalah 1.850.000. Ini uang yang tersisa teman-teman ya, seperti ini. Tuh, ini uang yang tersisa ya. Seperti itu langkahnya teman-teman ya, bagaimana cara kita membuat buku kas harian secara otomatis. Ini, jadi debit atau uang masuk dikurangi dengan uang keluar, maka hasilnya sama dengan saldo ya teman-teman. Jadi kalau ada selisih berarti ada yang salah. Lagi ada pembelian, misalnya tanggal 20, pembelian etalase misalnya. Ini berarti uang keluar teman-teman ya, kita pakai 1.500.000 ya. Kita pakai 1.500.000 berarti tersisa saldonya 350.000. Nah, berarti sama dengan di sini teman-teman ya, 350.000. Jadi seperti itu ya. Jadi antara saldo akhir dengan yang di bawah ini sama. Dan uang debit setelah dikurangkan dengan uang kredit, maka hasilnya sama dengan saldo. Oke teman-teman,
Cukup mudah ya, cukup simpel dan praktis. Yang penting bagaimana teman-teman memahami rumus ya, atau menempatkan uang debit ataupun uang kredit. Saya kembali, debit itu sama dengan uang yang masuk atau uang yang menjadi saldo di kas kita, sedangkan kredit itu adalah uang yang kita keluarkan, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu ya tutorial singkatnya bagaimana cara kita membuat buku kas harian secara otomatis yang mudah, simpel, dan praktis, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.